Jadi posisi ini nih arah ke Semak ini yang dikatakan ada sumur tua itu. Saya posisinya dari atas, larinya ke kiri, nah arah ke sini gitu. Oke. Jadi mungkin buat teman misteri juga bahwa Mas Mulyo ini sudah mengirimkan beberapa video dan foto mengenai lokasi pengalaman dari Mas Mulyo itu sendiri. Tadi Ervan sepertinya Sarah tertarik untuk melihat ya. Pengen lihat. Baik, mungkin bisa dijelaskan ini sosok apa Ervan kalau yang Anda lihat? Saya melihat ada sosok wanita dengan baju yang cukup kumuh. Oke, baik. Jadi adalah sosok wanita yang berada di area sumur, ke arah sumur ya ini? Iya, ke arah sumur. Yang tadi pengalaman ketika motor teman Anda melindas ya? Oh, ini beda. Iya, yang ini. Ya. Tapi bukan wanita ya, tapi sosoknya yang kecil Iya, tadi. tapi maksudnya ke arah sumur Ke yang arah tadi Anda sumur, ceritakan betul. tadi itu? Iya, Oke, betul. Baik. Jadi wanita ini, Ya. tadi yang kelindas itu kan Anak-anak. kecil ya, Ya. anak-anak ya. Memang kalau jin itu, dia bisa beranak pinak tuh. Oke. Ketika ada, sebenarnya tidak ada yang salah ya ini tabrak-menabrak karena satu, kalian pun nggak bisa lihat. Ya. Cuman terkadang mereka yang ketabrak ini, kan dia punya ibu, punya bapak. Ya. Itu orang tuanya itu yang akan marah, naruh sesuatu di orang-orang yang nabrak ini. Itulah yang bikin jadi sial Motornya. terus gitu. Ya. Oke. Jadi itu yang Ervan gambar, itu yang ngasuhnya lah gitu, ngasuh si. Pengasuh dari apa Iya. yang dilindas oleh Iya. temannya Mas Mulya sendiri itu ya? Oke. Mas Mulya, nanti kita lanjutkan obrolan kita sebentar ya. Sarah, ada satu rasa penasaran saya juga sih maksudnya. Apakah kalau Anda sendiri kan tadi sempat bercerita sama kami gitu ya pengalaman misteri Anda, entah itu ketika waktu tadi foto bersama kru film, Iya. ataupun juga pengalaman-pengalaman yang dirasakan itu. Tapi pernah menyaksikan sendiri nggak sih orang-orang yang memang berinteraksi dengan makhluk angsa? Mungkin istilah kalau orang awam kesurupan gitu. Pernah. Biasanya yang Anda ini ketakutan kah atau? Aku agak takut sih ya, tapi waktu itu di tempat lokasi yang sama. Oke. Setelah kejadian itu, kita kan pulang ke hotel. Ke hotel aku agak-agak nggak enak badan, nggak enak Oke. badan sama asistenku juga. Terus ya udah kita pijit, panggil tukang pijit daerah Ya. situ. Hotel kasih tahu, oh ini bagus gitu, panggil aja ini ibu ini. Waktu lagi pijit asisten si ibu-ibu itu kayak kesurupan. Energi yang ada di Di asisten badannya. Anda pindah ke dia. Dia bilang pakai bahasa Daerah situ ya. bahasa daerah situ, tapi saya mengerti sedikit. Ya. Dia tuh kayak udah jangan di sini, kasihan nanti mbaknya gitu. Jadi kayak ada Oke. yang nempel Iya, ke iya, dia. iya, Tapi iya. bukan ke saya pikir kok dia ngomong sendiri ibu-ibu ini gitu. Dia bilang udah jangan, kasihan nanti mbaknya, pulang aja, jangan di sini, jangan ganggu katanya dia. Terus saya langsung yang kok dia ngomong sendiri sih, malah di kamar agak serem sih itu, horor sih. Iya, di situ. Terus maksudnya apa coba? Saya pengen nanya tapi saya takut karena saya takut dia lagi nggak sadar gitu, jadi saya dalam hati ya saya baca-baca aja gitu. Terus si asisten saya ketakutan. Dia ngeliatin saya, Sarah saya takut kok dia ngomong sendiri gitu. Ya udah diemin aja. Saya suruh dia diam. Akhirnya pas udah selesai, saya tanya, Bu, saya bilang kayak gitu, Ibu nggak apa-apa? Oh enggak apa-apa katanya. Saya cuma ngomong sama ini ada yang ikut katanya. Tapi ikutnya sama Mbak yang ini. Mungkin ya tempat yang itu kali yang kita salah foto-foto satu sosok yang ada di iya. lokasi produksi film tersebut ya. Oke. Tasya, Ervan, ada satu pertanyaan yang mungkin agak menyimpang. Saya mau nanya, di antara Mas Mulya atau Sarah yang sebenarnya ada sosok yang menempel, karena jujur saya merasa berat di sini saat ini. Mas Mulya sih. Oke. Karena ketika ngobrol dengan Sarah barusan, saya seperti berasa ada di area belakang saya, entah kenapa, makanya sedangkan itu bukan ketika di awal, makanya saya bertanya ini sosok siapa sebenarnya yang ada di sini gitu. Yang di belakang Niko sekarang itu ada laki-laki. Dia, tapi bukan yang bercaping tadi, bukan yang pakai topi. Dia kakek juga.
baik, sebenarnya baik, tapi ada sesuatu yang dia mau sampaikan ke Mas Mulya sebenarnya itu. Oke. Tapi dia belum ngomong, jadi posisinya tuh sekarang cuma berdiri ngelihat ke depan aja kayak patung, lihat aja. Tapi kebetulan berdirinya memang di antara saya iya, dengan Mas iya, Mulya, iya. sehingga akhirnya makanya dari tadi saya berada di sini Anget jadinya. berbicara dengan Sarah, kok ada sesuatu yang aneh dan bahkan sempat seperti merasa merinding sebenarnya di Iya, sini iya, gitu. iya. Oke, jadi emang ada sosok yang Iya, kalau aku lihat Mas Mulya pernah ini nggak datang ke kuburan, tapi bukan maksudnya datang bukan untuk nyekar ya. Itu melakukan sesuatu, datang ke pemakaman. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi memang apa sih, ada benang merahnya lagi sama mbaknya ngomong tadi gitu kan. Saya pernah dapat nih cerita driver ojol lagi ya. Saya pernah dapat customer, kebetulan dia orang apa bisa lah gitu Ya. kan, anak muda gitu. Sepanjang perjalanan saya ngantar dia ke terminal itu, dia ngebaca seperti itu gitu. Dia bilang, Mas saya pernah ini ya apa datang atau pernah mempelajari. Saya bilang, oh nggak pernah saya gitu-gitu. Kenapa emang? Ini nggak tahu dari sesepuh atau mungkin dari orang tua gitu katanya. Ini masih ada yang jaga, sosoknya kakek-kakek gitu kan. Apa masnya pernah dulu dikasih apa? ajian atau apalah Ya, alat pelajian barang ya. nggak pernah, tapi keris pernah gitu kan. Oke. Oh, Betul. Dari dulu kakek saya dari meninggal. anggota keluarga ya. Anggota Oke. keluarga, betul. Cuma karena saya ngerasa kayaknya kerisnya mengganggu, akhirnya saya kasih orang aja gitu. ganggunya apa? Yang bikin merasa mengganggu apa? Mengganggunya kan kerisnya ini sebenarnya saya nggak rawat gitu kan. Ya. Saya nggak ikutin aturan buat dimandiin atau diminyakin segala macem gitu. Jadi cukup saya taruh di dalam lemari. Nah yang bikin saya mengganggu ini di malam-malam tertentu ini lemarinya tuh digedor dari dalam. Ledakan di Ya dalam. kan karena lemarinya itu kacanya besar, Ya. gedor, dar gitu. Tapi nanti saya buka diem, nanti saya tutup lagi begitu. Jadi anggota keluarga banyak yang pada takut. Akhirnya udah saya putusin buat kasih ke orang aja gitu. Tapi keris itu artinya memang diserahkan kepada Anda. Maksudnya emang untuk Anda atau kebetulan untuk anggota keluarga lain yang tinggal satu rumah atau memang spesifik pada Enggak, dari ke bapak Oh, ke Bapak. gitu. Cuman dari bapak saya nih, yaudah kamu simpen aja keris ini gitu. Dari Bapak ngasih ke Mas Mulya. Iya. Kamu yang ngurus gitu ya. Tapi ternyata tidak diurus oleh Mas Enggak, Mulya, cuma saya hanya simpen digeletakin aja. begitu aja. Simpen di dalam lemari, dalam apa lokernya gitu kan ada lacinya. Udah saya simpen gitu aja. Nah kerisnya itu Mas Mulya kasih orang lain atau ke keluarga juga? Kasih orang lain. Oh, Nggak ada oke. hubungan keluarga sama sekali. Nah itu yang bikin, jadi ketemu nih ternyata kadang-kadang keris yang ada isinya itu ketika dikasih ke orang isinya nggak ngikut, isinya tetap sama kamu. Hanya keris fisiknya saja Iya. yang dikasih. Iya, karena mau gimana itu garis turunannya, dia nggak akan pergi. Saya mau tanya, ini yang mau disampaikan apa ya? Karena yang customer saya itu juga ngomong gini, pernah nggak ngajak ngomong gitu ke masnya, Ya. menyampaikan pesan sesuatu? Kenapa kamu buang saya itu katanya? Kalau saya bilang nggak pernah sih, cuma saya pernah dulu waktu saya matiin lampu itu kamar, saya baca doa, begitu saya mau tidur sempat ada yang bisik, kamu mau apa gitu aja. Nggak tahu dari sosok itu atau sosok-sosok lain. Kadang saya kalau ke tempat baru atau ke tempat-tempat lain, kadang sering ketemu Interaksi seperti interaksi itu ya. betul. Oke, Evan seperti masih menggambar saat ini dah. Apa? Kenapa kamu buang saya? Padahal cara ngomongin, kenapa kamu buang saya? Padahal saya yang jaga kamu dari dulu. Dan dia nggak minta apa-apa juga. Gelodakan itu kan, ya oke memang itu mengganggu anggota keluarga kalau nggak ngerti ya. Iya. Itu Ya, memang betul. mengganggu. Betul. Tapi sebenarnya Mas tuh tinggal ngomong loh. Hmm. Jangan ya, kita nggak bisa ngurus kamu, mandiin kamu, minyakin kamu nggak bisa, tapi dijagain aja di sini. Udah gitu aja. Ya tapi itu kan kadang-kadang ketidaktahuan itu Iya, yang iya, akhirnya membawa sebuah masalah yang baru gitu Iya. kan ujung-ujungnya ya. Oke. Jadi kondisinya adalah sebenarnya memang benda tersebut mempunyai isian yang fungsinya adalah untuk menjaga. Ya. Kemudian ada apa ya? Kalau saya bilang ritual takutnya terkesannya negatif ya. Kalau ritual itu kan identiknya dengan hal-hal yang mencoba untuk hal-hal yang berbeda gitu. Iya, Sedangkan menjaga, mengurus si benda keramat keluarga itu yang diminta Anda untuk membersihkan tapi tidak Anda jalankan dan akhirnya ada respon
memberikan tanda, tapi Anda keluarga merasa terganggu dan milih ya udahlah kita singkirkan saja. Tapi secara tidak langsung sebenarnya sosok itu tetap ada di area Anda. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu nggak bisa lepas. Itu memang jaga keluarga. Ya mungkin komunikasi adalah kadang-kadang tanpa kita sadari, Mas Mulya, komunikasi itu belum tentu harus kita menggunakan medium orang lain untuk berkomunikasi. Kita berbicara melalui hati kita atau kita mencoba untuk berada di area rumah kita, mencoba untuk ngomong, mereka juga mungkin bisa mendengarkan sebenarnya. Irfan sudah? Ya. Oke, boleh diperlihatkan? Oke, ini adalah kejadian pada saat saya tiba-tiba tadi merasa sedikit berat dan merinding di area kanan saya. Dan saya bertanya pada Irfan dan juga kepada Tasya Ya. mengenai apa, dan kata Tasya adalah ini sosok yang memang ada di Mas Mulya ya? Iya, iya. Keluarga kayak gitu. Leluhur. Oke. Mungkin sedikit gambarnya Sarah. Dan ini. Nih. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya sosok yang ada. Apa yang menjaga. pernah saya sempat lihat juga ya. Anda pernah melihat sosok-sosok seperti ini nggak kurang lebih? Tapi Maksudnya gambaran ya mungkin secara garis besarnya lah kurang Iya, lebih seperti ini gitu. kurang Lelaki lebih tua. orang tua, bukan saya aja sih, maksudnya ibu saya juga pernah lihat. Janggutnya panjang segini, pakaiannya agak putih. Terus pernah ngeliat juga bapak saya mau ke belakang jam 11:30 mau ke kamar mandi. Saya ngeliat di belakang juga ada sosok kakek-kakek yang ikut. Area rumah. Iya, dalam rumah juga. Iya. Baik, sebenarnya sudah terjawab ya. Iya. Gitu. Jadi sosok kakek tua yang Anda lihat di belakang ayah Anda tadi Anda bilang ya, atau ibu, Ibu. artinya sebenarnya adalah sosok yang diberikan untuk menjaga keluarga melalui benda tersebut. Oh, berarti bukan Bendanya sosok tidak ada, nggak ada. bendanya sudah tidak ada, Nggak ada. isinya masih ada. Dan dia ya mempertanyakan kenapa dibuang, ya mungkin Anda sekeluarga di rumah bisa mencoba mencari cara ya berkumpul bersama di ruang tengah menyampaikan, karena energi itu pasti akan terus ada di Anda. Iya. Iya. Itu sampai tanda tanya besar memang sampai sekarang. Baik. Semoga hal ini bisa menjawab rasa ingin tahu dari Mas Mulya. Tapi ada satu rasa ingin tahu juga dari saya. Maksud saya dengan profesi Mas Mulya sebagai driver ojek online yang sering, saya rasa bahkan di sosial media pun sempat viral juga pengalaman-pengalaman mistis para driver ojek online gitu. Tasya, mungkin bisa di-share nggak untuk entah itu Mas Mulya ataupun juga teman-teman driver ojek online ataupun juga bahkan teman-teman yang sering berkeliling ke lokasi-lokasi yang tidak jelas di malam hari, bagaimana? Satu, kalau untuk Mas Mulya sendiri, sebenarnya karena sudah ada yang jaga, ya cukup bilang aja, temenin ya, udah sesimpel itu. Bantu jaga ya? Iya, sopan, dimanapun kita mesti sopan. Jangan juga karena merasa ada yang jaga terus, oh terserah gue ada yang jaga. Nggak bisa juga kayak gitu, malah makin-makin yang terjadi nanti. Jadi intinya kalau lagi malam-malam Mas Mulya atau ojek-ojek yang lainnya datang ke tempat serem apa itu, cukup permisi, mereka nggak akan ganggu kok. Walaupun misalnya ngeliatin ya, karena energi kita kan, energi manusianya mungkin lebih kecil daripada mereka kalau lagi tempat sepi. Yang ngeliatin aja, itu biasanya bukan ganggu, hanya mau kasih lihat, oh ada saya di sini. Mas Mulya, semoga menjawab rasa ingin tahu Mas Mulya juga apa yang tadi kita bincangkan di malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman misteri Anda. Sama-sama. Mistis Anda di medium pada malam hari ini. Semoga kedepannya akan menemukan cara berkomunikasi yang lebih menyenangkan dan yang menjaga Anda, dan kedepannya tidak ada lagi gangguan-gangguan ya Mas ya. Amin. Kalau gitu, Mas Mulya, saya akan persilakan Mas Mulya untuk kembali ke tempat. Teman-teman, silakan. Baik, Mas Mulya, terima kasih banyak. Dan ini tadi masih saya bawa. Baik, dan berikutnya kita masih juga akan mendengarkan pengalaman misteri berikutnya dari medium kita yang berikutnya. Saya akan mengundang Lina Marlina. Lina Marlina, pemeran figuran. Sering terjadi hal mistis pada anaknya yang memiliki indera keenam. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke.
Selamat malam Mbak Lina, terima kasih atas kesediaannya bergabung di Medium malam ini dan membagikan pengalaman misteri Anda. Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda alami kepada Tasya, Ervan dan juga Sarah yang memang sedang bergabung dengan kita malam ini. Silakan. Ya, saya mau cerita pengalaman mistis yang ada di rumah saya sendiri. Pertamanya itu anak saya. Oke. Anak saya dari kecil dia nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa ngelihat, nggak punya indera keenam. Oke. Tapi tiba-tiba setelah umur masuk SD, sekitar 6 tahun atau 7 tahun, tiba-tiba di dalam rumah tuh dia ngelihat, pertamanya dia ngelihat, "Bu," katanya. "Apa, Dek?" "Itu di luar ada siapa ya, itu orang." "Siapa sih, Dek? Yang mana?" "Itu dia ngeliatin aja terus dari tadi," katanya gitu. "Siapa, Dek? Yang mana?" Saya bilang, "Nggak ada orang di situ." Udah gitu, udah nggak percaya gitu. Pas dia masuk kamar, "Bu, ada orang tinggi besar hitam nembus dinding." "Waduh," saya bilang, "ini anak kenapa ya jadi aneh?" Saya bilang gitu. "Ada orang tinggi hitam tapi dia nembus dinding," katanya. Terus yang ketiga kalinya dia lagi nonton TV, dia diem aja, diem gini. Gini matanya ke ruang tamu. Oke. Dia gini. Udah ke ruang tamu gitu. "Kenapa, Dek?" "Enggak, itu ada anak kecil pakai baju kuning, rambutnya diponi, lagi berdiri, Bu, menghadap sana," katanya, ngeliatin jendela. Saya bilang, saya nggak percaya. Udah dari situ saya diemin. Saya bawa ke rumah temen. Ke rumah temen. Pas di rumah temen dia bilang, katanya, "Bu, itu di kamar temen Ibu ada anak cewek lagi begini." Waduh, saya bilang, ini anak kok jadi begini. Saya bilang, saya nggak tahu. Udah lama kelamaan saya nggak percaya, suami saya nggak percaya. Nah, saya ngalamin sendiri. Oke, jadi awali pertama dengan anak Anda. Sebelumnya Anda tidak pernah melihat nih? Tidak. Tidak. Sampai sekarang pun saya nggak melihat. Oke, yang Cuma Anda alami? yang Anda alami kayak kejadian-kejadian aneh gitu Oke. di rumah saya. Kalau yang dari kamar mandi, saya lihatnya kayak ada kuntilanak tapi dia bertaring. Iya, bener.